Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, hadis yang ke-135 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat, yakni sebelum berangkat Jumat, seperti mandi janabah, yakni membasuh, menuangkan air ke seluruh tubuh. Lalu setelah itu dia berangkat menuju Jumat pada waktu yang pertama. Dia yang pertama datang ke masjid. Maka seolah-olah dia seperti orang yang berkurban, bertakarrub kepada Allah dengan seekor onta. Wa marraha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Dan siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia seperti orang yang berkurban seekor sapi. Wa marraha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa marraha fis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat, maka seolah-olah dia bertakarrub kepada Allah dengan seekor ayam. Wa marra fis sa'ati khamisah faka'annama qarraba baydah. Dan siapa yang berangkat pada waktu atau jam yang kelima, seolah-olah dia berkurban atau bertakarrub kepada Allah dengan bersedekah satu butir telur. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah pahala orang yang bersegera menuju Jumat. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala seperti orang yang berkurban atau bersedekah onta, sapi, kambing, ayam dan telur. Fa idza kharajal imam, kalau imam sudah keluar naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'ud dzikra. Jadi kalau imam sudah naik mimbar, malaikat menutup catatannya, lalu dia masuk mendengarkan ceramah. Ad-dzikra di sini adalah ceramah. Karena ilmu itu termasuk bagian dari zikir. Jadi tidak hanya sekedar manusia atau orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat saat itu mendengar khutbah, tapi malaikat yang bertugas di pintu masjid
dari tiap pintu-pintu masjid yang diadakan Jumatan, di mana di situ dia akan mencatat satu persatu orang yang masuk ke dalam masjid. Setelah imam naik mimbar, maka dia akan menutup buku catatannya, lalu dia hadir juga mendengarkan khutbah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini, bahwa diantaranya adalah mandi Jumat itu seperti mandi janabah. Seluruh tubuh harus kena air, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Kemudian tentang keutamaan bersegera menuju Jumat, bersegera ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Semakin cepat maka semakin utama. Dan diantaranya juga bahwa setiap Jumat itu ada malaikat yang mencatat satu persatu orang masuk sebelum khatib naik mimbar. Dan kalau khatib naik mimbar, maka tertutuplah catatan itu. Orang-orang yang masuk setelah khatib naik mimbar, mereka tidak ada dalam catatan malaikat. Yang ada dalam catatan malaikat adalah orang yang datang sebelum khutbah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, dimudahkan untuk datang segera ke Jumat agar kita mendapatkan pahala seperti orang yang berkurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.